Halo guys, ketemu lagi di serial Turki yang baru berjudul Kop Adam. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, supaya bisa ikut menonton serial ini. Ketika Tamer ditawari untuk membeli tisu oleh seorang anak kecil, Tamer langsung teringat masa kecilnya yang sama dengan anak penjual tisu tersebut. Tamer bekerja mengangkut sayur, membersihkan lantai untuk mendapatkan keju dan roti yang akan diberikan kepada ibunya untuk makan sekeluarga. Tamer dan adiknya, Maryam, makan makanan sisa ayahnya yang makan lebih dahulu. Setelah itu, ibunya akan mengikat kaki Maryam dengan rantai besi karena ibunya harus pergi bekerja. Tamer diundang ke sebuah presentasi yang memperkenalkan diri sebagai salah satu perusahaan software terbesar dengan nama Digital Management dan mengadakan kesepakatan dengan Tamer Yilmaz sebagai partner perusahaan. Ibu dan ayah Tamer terkejut melihat Tamer tampil di TV sebagai partner perusahaan dan Tamer menjadi orang kaya. Tamer berkata untuk menjadi orang sukses harus bekerja keras dan disiplin. Serkan selalu ada di samping Tamer sehingga mereka berdua berhasil menjadi partner perusahaan. Serkan datang ke rumah orang tua Tamer dan memberitahu kalau Tamer membeli rumah baru untuk orang tuanya. Setiba di rumah, Tamer disambut oleh anaknya yang senang melihat ayahnya tampil di TV. Tamer berkata kepada istrinya, Berin, bahwa orang-orang menyukai game dan orang-orang itu menjadi partner. Jadi tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Berin memuji, Tamer adalah orang yang sangat menarik. Tamer harus bangga pada dirinya sendiri. Dengan muka kecewa, Berin berkata, orang tua Tamer menelepon, memberitahu ia tinggal di mansion sekarang, dan mengucapkan terima kasih kepada Tamer. Tamer dan istrinya hidup bertahun-tahun di rumah sewa. Berin sudah berkali-kali memberitahu Tamer agar membeli apartemen, tapi Tamer selalu bertahan di rumah sewa. Sekarang Tamer membelikan orang tuanya mansion tanpa melakukan apapun untuk Berin dan Tamer sendiri. Tamer bilang ia membeli mobil, menyediakan sopir, pelayan, dan kapal pesiar. Berin kecewa mendengarnya dan ia langsung pergi untuk menenangkan diri. Tiba-tiba datang Serkan ke rumah Tamer untuk mengangkut peralatan elektroniknya. Tamer mengatakan besok mereka semua akan pindah ke mansion. Berin keberatan hidup bersama orang tua Tamer di mansion. Sudah lama Tamer tidak pernah bertemu orang tuanya. Berin tidak pernah protes. Tamer menyewakan rumah, memberi uang untuk biaya hidup orang tua Tamer. Tetapi setelah apa yang telah dilakukan orang tua Tamer selama ini, apakah masih mungkin tinggal bersama orang tua Tamer? Begum mengajak Peri untuk jalan-jalan dengan kapal pesiar dengan Ahmed akhir minggu ini dan bergabung dengan Sarper, suami Peri. Tapi Peri tidak bisa ikut karena tidak bisa meninggalkan Nas, saudaranya. Begum bertanya, kapan terakhir kali Peri bersenang-senang dengan suami Peri? Peri teringat terakhir kali sewaktu ia merayakan ulang tahunnya, Nas tiba-tiba pingsan dan Peri menjaga Nas semalaman di rumah sakit. Peri menelepon Nas, menanyakan apa yang dilakukan Nas. Peri menyuruh Nas untuk tidak memesan makanan dari luar. Peri akan pulang larut malam. Peri juga menelepon suaminya kalau ia akan bekerja sampai malam atau subuh dan minta tolong agar memberikan obat kepada Nas. Peri tidak tahu kalau suaminya, Sarper, berselingkuh dengan saudara perempuannya sendiri, Nas, yang berpura-pura sakit. Suami Peri, Sarper, mencium Nas dan mengajak Nas untuk melakukan hubungan suami istri sambil mandi di bathtub. Ketika melihat buku masa kecilnya, Tamer teringat rumahnya kebakaran karena adiknya, Maryam, berusaha mengambil roti di atas lemari dan menjatuhkan lemari ke atas api. Tamer berhasil membuka lantai Maryam dan membawanya keluar dengan selamat. Tamer dan Maryam mendengar ayahnya menyuruh ibunya untuk membawa Tamer dan Maryam ke panti asuhan. Akhirnya Tamer dan Maryam hidup di panti asuhan. Maryam berkata kepada Tamer bagaimana mereka berdua bisa hidup bersama dengan orang tuanya setelah orang tuanya menitipkan mereka berdua di panti asuhan.
Tamer masih sangat muda, tetapi Tamer disuruh orang tuanya bertanggung jawab atas hidup Miriam. Perry mengeluh ada masalah dengan komputernya, sehingga Perry tidak dapat meneruskan bekerja. Setiba di rumah, Perry kaget melihat rumahnya dalam keadaan gelap. Perry kaget melihat Nas dan Sarper mati tersetrum listrik di bathtub kamar mandi dalam posisi telanjang. Ada hairdryer terendam di dalam air di bathtub. Malam harinya, Serkan bertanya kepada Tamer kalau keputusan hidup dengan orang tua Tamer adalah keputusan yang sangat penting. Serkan tidak mengerti bagaimana Tamer bisa hidup dalam rumah yang sama dengan orang tuanya. Tamer yakin ia sudah memikirkan dalam jangka waktu lama, memikirkan apa yang orang tuanya lakukan terhadap Tamer dan Miriam di masa lalu, membuat Tamer ingin mencekik orang tuanya. Bahkan Tamer ingin membunuh orang tuanya. Tamer tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jika salah satu dari orang tuanya meninggal dunia, Tamer tidak ingin merasa bersalah. Tamer melakukan ini tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Miriam. Tamer dan Miriam mempunyai banyak kenangan pahit. Tamer dan Miriam harus bisa menerima kepahitan ini, walaupun itu sangat sulit. Keesokan harinya, Tamer, Berin, Miriam, dan Damla pindah ke mansion, disambut ayah dan ibu Tamer. Tapi mereka semua cuek dan tidak menghormati orang tuanya. Mansion Tamer biasa digunakan sebagai bangunan untuk kedutaan besar. Seorang kapten hidup di mansion ini selama beberapa tahun. Lalu seorang profesor ingin membeli mansion ini, tapi ahli waris profesor tidak setuju. Jadi selama 30 tahun terakhir mansion ini kosong. Tamer berhasil membuka ruang bawah tanah yang ada di mansion itu. Setelah masuk ke ruang bawah tanah, Tamer menemukan ruangan yang tembus dengan ruangan kantornya. Tamer tersenyum senang melihat ada ruangan rahasia di ruangan kantornya. Tamer segera menelepon Serkan untuk datang ke mansion. Serkan tercengang melihat ada ruangan bawah tanah di mansion itu. Terdapat lukisan indah di tembok. Serkan bilang pasti ada cerita di balik lukisan indah di tembok itu. Tamer menunjukkan rantai besi yang ada di ruangan itu. Serkan bilang ia melihat ruangan bawah tanah ini untuk pertama dan terakhir kali. Miriam secara tidak sengaja bertemu dengan Yavuz, anak Nerin, pegawai mansion. Yavuz mengira Miriam bekerja di mansion. Yavuz tertawa dan tidak percaya Miriam tinggal di mansion ini karena pakaian yang dipakai Miriam tidak cocok untuk orang yang tinggal di mansion. Yavuz memperkenalkan diri sebagai anak Nerin, pegawai mansion, dan ingin berkenalan dengan Miriam. Miriam minta agar Yavuz tidak terlalu sering datang ke mansion. Perry menggunting baju-baju suaminya, melempar barang-barang di rumahnya, dan menangis sedih sambil berkata ia membenci suaminya. Foto suaminya diinjak-injaknya. Perry tidak menyangka suaminya berselingkuh dengan saudaranya sendiri. Perry mengambil semua obat yang ada di botol dan berniat untuk meminumnya. Tapi Perry berubah pikiran, dibuangnya obat-obat itu di wastafel. Perry mendandani wajahnya menjadi cantik dan menulis surat wasiat. Semua harta milik Perry, benda-benda berharga, dan semua yang tersimpan diserahkan kepada panti asuhan. Perry juga menulis di kaca dengan lipstiknya kalau tidak seorang pun disalahkan atas kematiannya, karena mereka juga sudah mati. Ketika makan malam bersama, Tamer melihat ayahnya makan daging. Tamer teringat ketika sewaktu kecil ibunya, Tamer dan Miriam hanya diam melihat ayahnya makan daging dengan lahap. Miriam dan Tamer hanya makan sisa daging yang masih menempel di tulangnya. Tamer berdiri dan tidak jadi makan. Selera makan Tamer hilang. Tamer pergi dari rumah dan menyuruh istrinya Berin untuk makan. Tamer mencium pipi Berin sebelum pergi keluar rumah. Perry berjalan di keramaian dengan memakai gaun pengantin putih sambil minum. Tak sengaja Tamer yang sedang duduk di kafe melihat Perry berjalan. Tamer merasa aneh melihat Perry dan mengikuti Perry dari belakang. Perry muntah-muntah dan ditotok leher belakangnya oleh Tamer sehingga Perry pingsan. Perry digendong oleh Tamer dan dibawa ke ruang bawah tanah. Perry diletakkan di lantai dan tiba-tiba Perry berdiri dan memukul Tamer. Tapi dengan gesit Tamer menahan tangan Perry. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya?
Saksikan terus ya serial Turki yang baru ini. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ya.